Dikejutkan dengan adanya laporan pengajuan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Ponorogo. Tentu yang menjadi sorotan publik adalah terkait adanya beberapa risiko pernikahan dini yang harus disadari oleh oknum-oknum tertentu. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Baru-baru ini Pengadilan Agama Ponorogo menerima sejumlah 191 laporan permohonan menikah dini. Diketahui sebagian besar alasan tersebut karena hamil dan melahirkan. Melansir dari berbagai sumber, dari 191 permohonan dispensasi nikah yang masuk, rentang usia terbanyak yang mengajukan permohonan adalah 15 hingga 19 tahun sebanyak 184 perkara. Untuk sisanya, pemohon dispensasi nikah memiliki umur di bawah 15 tahun, yaitu sebanyak 7 perkara. Lantas, seperti apakah fakta-fakta ratusan remaja Ponorogo hamil di luar nikah tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Diketahui dari segi jenjang pendidikan, anak-anak dengan pendidikan terakhir SMP menjadi yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah. Jumlahnya sendiri mencapai 106 perkara. Sedangkan yang lainnya, yaitu berpendidikan terakhir sekolah dasar, sebanyak 54 perkara, SMA 25 perkara, dan tidak bersekolah sebanyak 6 perkara. Dari segi pekerjaan, sebagian besar anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke PA Ponorogo adalah mereka yang masih belum bekerja. Adapun jumlahnya sebanyak 105 perkara, sisanya sebanyak 79 perkara merupakan anak-anak yang sudah bekerja di perusahaan swasta. Terdapat sebanyak 176 anak yang diizinkan menikah dini di Ponorogo. Dari data tersebut, sebanyak 125 anak menikah dikarenakan hamil duluan. Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 51 anak memilih menikah dini dikarenakan memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan. Melansir dari berbagai sumber, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan bahwa pemerintah akan memperketat syarat-syarat pengajuan dispensasi perkawinan untuk mencegah pernikahan dini. Kebijakan tersebut ditempuh seiring dengan maraknya berita pernikahan anak-anak. Bintang menjelaskan bahwa pernikahan anak ini menimbulkan banyak dampak negatif. Pernikahan anak dinilai bisa merusak masa depan anak dan juga menggerus cita-cita bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Bintang juga melihat dari aspek ekonomi pernikahan anak yang menjadikan remaja di bawah umur harus bekerja, sehingga rentan untuk mendapatkan pekerjaan berupah rendah. Hal tersebut dinilai bisa membuat kemiskinan ekstrim berlanjut. Tidak hanya itu, Bintang menyinggung fenomena maraknya dispensasi perkawinan anak di Ponorogo, Jawa Timur dikarenakan hamil di luar nikah. Diketahui terdapat dispensasi kawin dimohonkan karena faktor budaya, seperti misalnya dorongan orang tua kedua belah pihak dan juga dikarenakan ABG yang akan dinikahkan sudah tidak sekolah lagi. Tidak hanya itu, sosialisasi undang-undang perkawinan yang baru tentang minimal usia pernikahan belum tersosialisasikan secara luas. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jatim Restu Novi Widiani menyebut bahwa tingginya pernikahan anak disebabkan oleh pergantian UU Perkawinan 2019 yang masih belum disosialisasikan secara masif. Ia menyebut pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus pernikahan dini di kabupaten atau kota seperti di Ponorogo. Oleh karenanya, Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang dibentuk oleh Gubernur Jatim akan segera menggelar rapat koordinasi bersama kabupaten kota di awal Februari tahun ini. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengatakan jika mayoritas masyarakat yang mengajukan permohonan menikah dini lantaran memiliki latar belakang keluarga yang berpendidikan rendah. Bahkan jika di kota besar minimal anak harus lulus SMA dan sederajat. Di daerah pedalaman atau pelosok, anak yang sudah lulus SMP, orang tua akan merasa bangga saat anaknya sudah menikah. Disinilah pemerintah dan elemen masyarakat harus mengintervensi dengan edukasi atau aturan daerah mewajibkan pendidikan untuk masyarakat, tujuannya untuk mencegah pernikahan usia anak.
Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak 2017 hingga 2019, terjadi rata-rata pernikahan usia anak di Indonesia berkisar 10 hingga 11%. Ini artinya 10 dari 100 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. 3 provinsi dengan kasus pernikahan usia anak tertinggi diantaranya adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, jika sebelumnya batas usia menikah perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun, kini aturan diperbaharui. Lelaki dan perempuan bisa menikah ketika sama-sama sudah melewati usia 19 tahun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Apa itu dispensasi menikah? Pertanyaan hal serupa menjadi ramai setelah viral kabar banyak pelajar di Ponorogo yang meminta dispensasi nikah lantaran hamil duluan. Aturan hukum mengenai dispensasi menikah hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu dan mendesak, dalam artian jika solusi satu-satunya adalah menikah. Seperti yang diketahui bahwa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, usia minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun, sementara di bawah usia tersebut dianggap belum matang, terutama dalam hal kematangan mental. Banyak isu negatif di masyarakat yang penyebabnya adalah pernikahan dini. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pernikahan di bawah usia tersebut. Menyadari bahwa ada kondisi khusus yang bisa saja dialami oleh calon pengantin, maka dibuatlah aturan dispensasi menikah dengan ketentuan semua syarat terpenuhi. Dispensasi menikah memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019, di mana dalam aturan ini tercantum persyaratan yang harus dipenuhi secara lengkap oleh calon pengantin. Diberlakukannya persyaratan yang detail dan mengikat juga diharapkan dapat mencegah adanya manipulasi pengajuan. Bisa saja pihak pengaju membohongi pengadilan untuk kepentingannya, padahal jelas pernikahan dini tidak dianjurkan. Maka dari itu, pada proses cara mengajukan dispensasi nikah, hakim akan mengadakan sidang. Sidang yang dimaksud adalah hanya obrolan dan memastikan kedua belah pihak menjalani pernikahan atas kesadarannya. Berdasarkan laman resmi menpan.go.id, terdapat sejumlah syarat dan dokumen yang perlu dipenuhi pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah. Salah satunya adalah surat penolakan dari KUA. Selain itu, permohonan dispensasi nikah pun membutuhkan biaya pendaftaran Rp30.000. Belum termasuk biaya-biaya pendukung lainnya seperti biaya proses ATK, materai, hingga PNBP. Demikian ulasan singkat seputar apa itu dispensasi menikah yang perlu diketahui. Padahal pernikahan yang dilakukan di usia yang belum cukup atau pernikahan dini memiliki banyak resiko. Berikut ini beberapa resiko pernikahan dini yang perlu diketahui. Masalah utama yang perlu dipikirkan sebelum menikah adalah kondisi ekonomi. Setidaknya menikahlah saat sudah memiliki penghasilan tetap dan pekerjaan yang mapan. Menikah dini dengan penghasilan yang belum cukup, apalagi masih berstatus sebagai pelajar, tentu akan menimbulkan masalah ekonomi dalam rumah tangga. Perlu diperhatikan bahwa kebutuhan setelah menikah itu banyak, terutama kebutuhan untuk anak. Banyaknya permasalahan dan tanggung jawab dalam rumah tangga yang harus dihadapi membutuhkan kesiapan yang tinggi dari suami dan istri. Pernikahan dini rentan mengalami perceraian akibat tidak siapnya diri untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Saat yang ideal untuk menikah adalah saat kondisi psikologis kita sudah siap dan bisa berpikir dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain kondisi psikologis, kondisi biologis dari suami dan istri pun juga harus disiapkan betul-betul menjelang pernikahan. Khususnya kesiapan fisik istri yang nantinya akan hamil dan melahirkan. Mengutip dari laman Alu Dokter, kehamilan pada pernikahan dini akan beresiko mengalami berbagai komplikasi yang berbahaya baik bagi ibu maupun janin. Janin akan beresiko lahir dengan kondisi prematur, sedangkan ibu akan beresiko terkena preeklamsia maupun anemia. Salah satu resiko yang mungkin akan disesali suatu saat nanti adalah kehilangan masa muda. Masa muda adalah masa emas seseorang,
dia bisa berkarya, bekerja, bebas mengekspresikan diri, dan lain-lain. Memutuskan menikah dini berarti harus merelakan masa-masa itu karena harus mengurus rumah tangga. Itulah 4 risiko pernikahan dini, pertimbangkan dengan baik dan jangan sampai kamu merasa rugi suatu saat nanti. Itulah sederet fakta ratusan pelajar di Ponorogo hamil di luar nikah. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.